Om Swastiastu, perkenalkan saya Nanda Purnama Dewi dengan NIM 2017041165, perwakilan dari kelompok 8 yang akan menjadi moderator dalam diskusi materi kali ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya yaitu Putu Priyantini dengan NIM 2017041144 dan juga Loputu Putri Triwijani dengan NIM 2017041164. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi tentang barisan dan deret serta aplikasinya dalam ekonomi dan bisnis. Langsung saja kita mulai untuk materi yang pertama dan kedua yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Priyantini. Perkenalkan, nama saya Putu Priyantini dengan NIM 2017041144. Di sini saya akan memaparkan materi bab 7 mengenai barisan dan deret serta aplikasinya dalam ekonomi dan bisnis. Barisan dan deret. Barisan merupakan suatu runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta aturan tertentu. Suatu urutan atau suku ke N dari suatu barisan sama dengan UN. 4, 7, 10, 13, 16, 19. Dari 4 ke 7 itu selalu ditambah 3. Urutannya yaitu U1, U2, U3, sehingga seterusnya sampai dengan UN. Kemudian ada deret. Deret merupakan jumlah dari suku-suku pada barisan. Barisan berkaitan erat dengan deret. Contoh dari deret yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17, 13 tambah 11 tambah 9 tambah 7 tambah 5 tambah 3. Sehingga rumusnya yaitu SN sama dengan jumlah suku pertama hingga ke N. Kemudian jenis-jenis barisan dan deret ada dua, yaitu barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometrika. Barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Misalnya 120, 115, 110, 105, 100. Dari 110 ke 115 itu dikurang 5. Kemudian dengan seterusnya. Sehingga rumus menentukan suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Rumus mencari beda pada barisan yaitu B sama dengan UN dikurang UN min 1. Keterangannya, UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda, N sama dengan banyaknya suku. Rumus mencari nilai tengah atau barisan ganjil itu adalah UT sama dengan 1/2 A ditambah UN. Contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah barisan aritmatika 15, 19, 23, 27, 31. Yang pertama, tentukan beda dari barisan tersebut. Yang kedua, tentukan suku ke 25. Untuk pembahasan, dari 15, 19, 23, 27, 31. Yang pertama, menentukan beda dari barisan, sehingga rumusnya yaitu B sama dengan UN dikurang UN min 1. U2 dikurang U2 dikurang 1 sama dengan 19 dikurang 15 sehingga hasilnya itu 4. Kemudian yang B, suku ke 25. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. U25 sama dengan 15 ditambah 25 min 1 dikali 4. U25 sama dengan 15 ditambah 24 dikali 4. U25 sama dengan 15 ditambah 96. Sehingga hasilnya U25 sama dengan 111. Contoh soal yang kedua, hitunglah besarnya U32 dari barisan 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 27. Pembahasannya, dari 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27. B sama dengan UN dikurang UN min 1. U2 dikurang U2 kurang 1 sama dengan 9 kurang 17 sama dengan 2. Kemudian UN sama dengan A ditambah N min 1 B. U32 sama dengan 7 ditambah 32 kurang 1 dikali 2. U32 sama dengan 7 ditambah 31 dikali 2. U32 sama dengan 7 ditambah 62. U32 sama dengan 69. Contoh soal ketiga. Diketahui barisan aritmatika 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38. Tentukanlah nilai suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Pembahasannya yaitu A sama dengan 2 UN atau akhir sama dengan 38. Sehingga rumusnya UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. UT sama dengan 2 ditambah 38 dibagi 2. UT sama dengan 40 dibagi 2, sehingga hasilnya UT sama dengan 20.
Deret aritmatika, hasil penjumlahan suku-suku pada barisan aritmatika, yaitu 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah titik ditambah UN. Rumus mencari jumlah n suku pertama. Sn sama dengan n per 2 A ditambah UN, atau Sn sama dengan n per 2 atau 2A ditambah n min 1 kali B. Keterangannya, Sn sama dengan jumlah n suku pertama, UN suku ke n, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda atau selisih, n sama dengan banyaknya suku. Contoh soal yang pertama, diketahui deret aritmatika 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya sampai dengan U10. Tentukanlah yang pertama suku ke-10 deret tersebut, yang kedua jumlah 10 suku pertama S10. Pembahasannya, diketahui A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. A. UN sama dengan A ditambah N kurang 1, B maka U10 sama dengan 3 ditambah 10 kurang 1 dikali 4. Sama dengan 3 ditambah 9 dikali 4. Sama dengan 3 ditambah 36, karena 9 dikali 4 itu 36, jadi hasilnya 39. Jadi suku ke-10 deret tersebut adalah 39. B. Sn sama dengan n per 2, atau A ditambah UN, maka S10 sama dengan 10 dibagi 2. 3 ditambah U10 sama dengan 10 per 2, 3 ditambah 39 sama dengan 210. Jadi jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah 210. Contoh soal kedua, diketahui suatu deret aritmatika dengan suku pertama 10 dan suku ke-6 20. Tentukanlah beda deret aritmatika tersebut, kemudian yang B, tulis aritmatika tersebut, yang C, jumlah 6 suku pertama deret aritmatika tersebut. Jadi pembahasannya, diketahui U1 sama dengan A sama dengan 10, U6 sama dengan 20, UN sama dengan A ditambah N min 1, B maka U6 sama dengan 10 ditambah 6 kurang 1 kali B. 20 sama dengan 10 ditambah 5B, 20 dikurang 10 sama dengan 5B, 10 sama dengan 5B, sehingga B sama dengan 2. Jadi bedanya adalah 2. Yang B, deret aritmatika tersebut adalah 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 20. Yang C, Sn sama dengan 1 per 2 A ditambah UN, maka S6 sama dengan 6 per 2, 10 ditambah U6 sama dengan 6 bagi 2, 10 tambah 20 sama dengan 90. Jadi jumlah 6 suku pertama deret tersebut adalah 90. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk materi yang ketiga akan dibawakan oleh saya sendiri. Untuk materi ketiga ini ada barisan dan deret geometrika. Barisan geometrika adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan dua suku yang berurutan selalu tetap. Deret geometrika yaitu jumlah suku-suku dari barisan geometrika. Pola umum dari barisan geometrika. Ada pula contoh barisan geometrika yaitu 2, 6, 18, 54, 162, di mana barisan tersebut memiliki rasio 3. Selanjutnya ada 2500, 500, 120, dan 4, di mana barisan tersebut memiliki rasio 1 per 5 atau setengah. Rumus untuk menentukan suku ke N barisan geometrika. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Rumus untuk mencari rasio pada barisan geometrika yaitu R sama dengan UN plus 1 per UN. Untuk keterangannya, UN yaitu suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N untuk banyaknya suku. Contoh soal dari barisan geometri. Diketahui barisan geometri sebagai berikut. 3, 12, 48, 192. Tentukan suku ke-10 dari barisan geometri tersebut dan tentukan jumlah 5 suku pertama dari barisan geometri tersebut. Penyelesaiannya adalah A sama dengan 3, R sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Untuk suku ke-10 dari barisan geometri tersebut adalah U10 sama dengan 3 dikali 4 pangkat 10 kurang 1. Hasilnya adalah 700.086.432. Untuk jumlah 5 suku pertama dari barisan geometri tersebut adalah S5 sama dengan 3 dikali 4 pangkat 5 dikurang 1 per 4 kurang 1. Jadi S5-nya adalah 3 dikali
1024 dikurang 1 per 3. S5 sama dengan 3 dikali 1023 per 3. Jadi hasilnya adalah 1023. Selanjutnya ada pola umum deret geometrika. Contoh deret geometrika yaitu 2, 4, 8, 16, 32 atau 200, 100, 50, 25. Rumus jumlah suku ke n pertama deret geometrika. Sn sama dengan A1 dikurang R pangkat n per 1 dikurang R, atau Sn sama dengan A R pangkat n kurang 1 per R kurang 1. Keterangannya adalah Sn yaitu jumlah n suku pertama, Un yaitu suku ke n, A adalah suku pertama, B beda atau selisih, N adalah banyaknya suku. Contoh soal dari deret geometri. Carilah jumlah 7 suku pertama pada deret geometri berikut, yaitu 4 ditambah 12 ditambah 36 ditambah 108 tambah titik-titik. Diketahui A sama dengan 4 dan R-nya adalah 3. Penyelesaiannya yaitu S7 sama dengan 4Rn dikurang 1 per R kurang 1. S7 sama dengan 4 dikali 37 kurang 1 per 3 kurang 1. S7 sama dengan 4372. Jadi jumlah 7 suku pertama dalam deret tersebut adalah 4372. Selanjutnya, materi terakhir akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Putri. Perkenalkan, nama saya Luputu Putri Triwijani dengan NIM 20170411164, absen 23. Di sini saya akan membahas mengenai aplikasi barisan dan deret dalam ekonomi dan bisnis. Barisan dan deret dalam ekonomi dan bisnis relatif banyak diterapkan, terutama dalam bidang keuangan, walaupun ada juga penerapannya di bidang lainnya. Pertama, kita akan membahas mengenai bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga atas sejumlah uang atau modal yang diberikan pada modal awal saja, sepanjang periode transaksi keuangan. Bunga atas modal ini tidak ditambahkan ke modal awal, sehingga besar modal atau yang diberikan bunga setiap periode transaksi adalah tetap. Bila sejumlah modal atau K0 diinvestasikan dengan cara bunga tunggal dengan tingkat bunga R per satuan waktu selama N periode waktu, maka jumlah bunga yang diterima oleh penabung atau BN adalah sebagai berikut. BN sama dengan K0 dikali R dikali N, dengan keterangan BN adalah jumlah bunga selama N satuan waktu, K0 adalah modal awal, R adalah tingkat bunga atau suku bunga, N adalah periode waktu transaksi dalam satuan waktu. Jika mencari jumlah modal akhir atau KN adalah dengan sebagai berikut. KN sama dengan K0 ditambah BN atau K0 ditambah K0 dikali R dikali N, atau K0 dikali 1 plus R dikali N. Contoh soal bunga tunggal. Modal sebesar 200 juta diinvestasikan selama 5 tahun dengan sistem bunga tunggal 6% per tahun. Tentukanlah A. jumlah bunganya selama 5 tahun, B. jumlah modal setelah 5 tahun. Penyelesaiannya, kita mencari yang A terlebih dahulu. Diketahui K0 sama dengan 200 juta, N sama dengan 5, R sama dengan 6% atau 0,06, dan ditanya BN-nya. Jawabannya menggunakan rumus BN sama dengan K0 dikali R dikali N, B5 sama dengan 200 dikali 0,06 dikali 5 sama dengan 60. Jadi jumlah bunga modal tersebut selama 5 tahun adalah 60 juta. Mencari B. Diketahui N sama dengan 5, R sama dengan 0,06, K0 sama dengan 200. Ditanya yaitu K5 berapa? Jawabannya menggunakan rumus KN sama dengan K0 ditambah BN. K5 sama dengan 200 ditambah 60. K5 sama dengan
260 atau menggunakan rumus KN sama dengan K0 dalam kurung 1 ditambah R dikali N. K5 sama dengan 200 ditambah 1 dalam kurung 1 ditambah 0,06 dikali 5. K5 sama dengan 200 dalam kurung 1 ditambah 0,3. K5 sama dengan 200 dalam kurung 1,3. K5 sama dengan 260. Jadi jumlah modal setelah 6 tahun adalah 260 juta. Yang kedua yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga atas sejumlah uang atau modal yang ditambahkan ke modal pada setiap akhir periode sepanjang waktu transaksi. Modal ditambah bunga pada akhir periode sebelumnya menjadi modal awal bagi periode waktu berikutnya. Jadi dalam bunga majemuk selain modal, bunga modal pun berbunga lagi. Oleh karena itu bunga majemuk disebut sebagai bunga berbunga. Rumus bunga majemuk sama seperti pada materi yang dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu KN sama dengan K0 dalam kurung 1 ditambah R per K pangkat N dikali K, dengan keterangan KN sama dengan modal akhir atau besar modal setelah N tahun. K0 sama dengan modal awal, R sama dengan tingkat atau suku bunga, N sama dengan periode waktu, K sama dengan frekuensi pembayaran bunga dalam satu periode waktu. Yang ketiga yaitu nilai sekarang dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Nilai sekarang dari sejumlah uang atau modal adalah sejumlah uang atau modal yang harus diinvestasikan untuk mewujudkan nilai masa depan atau uang atau modal dalam jumlah tertentu di masa depan. Yang A, nilai sekarang dengan bunga tunggal. Untuk menghitung nilai sekarang dari sejumlah uang atau modal yang diinvestasikan dengan sistem bunga tunggal menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu K0 sama dengan KN per dalam kurung 1 ditambah R dikali N. Dengan keterangan, K0 adalah nilai sekarang, KN adalah nilai masa depan, R adalah tingkat atau suku bunga, dan N adalah periode waktu. B. Nilai sekarang dengan bunga majemuk. Untuk menghitung nilai sekarang dari sejumlah uang atau modal yang diinvestasikan dengan sistem bunga majemuk menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu K0 sama dengan KN per dalam kurung 1 ditambah R per K pangkat N dikali K. Dengan keterangan K0 sama dengan nilai sekarang, KN sama dengan nilai masa depan, R sama dengan tingkat atau suku bunga, N sama dengan periode waktu, K sama dengan kelipatan bunga yang dibayar per satuan waktu atau frekuensi pembayaran bunga per satuan waktu. Contoh soal untuk nilai sekarang dengan bunga tunggal dan bunga majemuk, yaitu tentukanlah nilai sekarang dari modal sejumlah 400 juta yang akan diterima 5 tahun lagi bila modal tersebut diinvestasikan dengan sistem bunga majemuk 10% per tahun. Tentukan A. Bila bunga dibayar sekali setahun, B. Bila bunga dibayar setiap 6 bulan penyelesaiannya. Yang A diketahui KN sama dengan 400, N sama dengan 5, R sama dengan 10% atau 0,1, dan K sama dengan 1. Ditanya yaitu K0. Jawabannya K0 sama dengan KN per dalam kurung 1 ditambah R per K pangkat N dikali K. K0 sama dengan 400 per 1 ditambah 0,1 per 1 pangkat 5 dikali 1. K0 sama dengan 400 per 1 ditambah 0,1 pangkat 5. K0 sama dengan 400 per 1,1 pangkat 5. K0 sama dengan 400 per 1,6105. K0 sama dengan 248,37. Jadi nilai sekarang modal tersebut adalah 248,37 juta. Untuk yang B, cara penyelesaiannya yaitu diketahui KN sama dengan 400, N sama dengan 5,
R sama dengan 10% atau 0,1, K sama dengan 12/6 sama dengan 2. Ditanya yaitu K0, jawabannya K0 sama dengan Kn per dalam kurung 1 ditambah R per K pangkat N dikali K. K0 sama dengan 400 per dalam kurung 1 ditambah 0,2 per 2 pangkat 5 dikali 2. K0 sama dengan 400 per 1 ditambah 0,05 pangkat 10. K0 sama dengan 400 per 1,05 pangkat 10. K0 sama dengan 400 per 1,6289. K0 sama dengan 245,56. Jadi nilai sekarang modal tersebut adalah 245,56 juta. Yang keempat yaitu anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran dengan jumlah yang tetap atau sama besarnya dan dalam jangka waktu yang tetap atau interval waktu yang sama. Anuitas terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama angsuran atau cicilan pokok pinjaman dan yang kedua bunga. Ada dua jenis anuitas. Yang pertama anuitas tertentu dan yang kedua anuitas tak tentu. Anuitas tertentu adalah anuitas yang awal serta akhir pembayarannya ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pembayaran cicilan atas pinjaman atau utang. Anuitas tak tentu adalah anuitas yang jangka waktu pembayarannya tidak ditetapkan. Misalnya pembayaran santunan kepada peserta asuransi kecelakaan lalu lintas atau kebakaran. Yang A yaitu rumus-rumus anuitas. Rumus anuitas adalah sebagai berikut. A sama dengan angsuran ditambah bunga atau A sama dengan AN plus BN atau A sama dengan AN plus B dikali MN. Dengan keterangan A sama dengan anuitas, AN sama dengan besar angsuran pada periode waktu yang ke N, BN sama dengan besar bunga pada periode waktu yang ke N, B sama dengan tingkat atau suku bunga, MN sama dengan besar pinjaman pada periode waktu yang ke N. Atau dengan rumus lain, A sama dengan B dikali M dikali 1 ditambah B pangkat N per 1 ditambah B pangkat N dikurangi 1. Dengan A sama dengan besar anuitas, B tingkat atau suku bunga, M sama dengan pokok pinjaman atau pokok utang, dan N sama dengan frekuensi angsuran. Yang B, besar angsuran. Besar angsuran periode ke N dalam anuitas dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu AN sama dengan A1 dalam kurung 1 ditambah B pangkat N dikurang 1. Dengan keterangan AN sama dengan angsuran yang ke N, A1 sama dengan angsuran yang ke 1, B sama dengan tingkat atau suku bunga, N sama dengan frekuensi angsuran. Yang C, hubungan antara sisa pinjaman atau utang dengan besar pokok pinjaman. Hubungan antara sisa utang dan pokok pinjaman dapat dinyatakan sebagai berikut. MN ditambah 1 sama dengan SN. Dengan keterangan SN adalah sisa pinjaman pada akhir periode ke N dan MN plus 1 sama dengan pokok pinjaman pada awal periode N ditambah 1. Dengan kata lain, sisa pinjaman pada akhir periode ke N sama dengan pokok pinjaman di awal periode berikutnya atau N plus 1. Contoh soal anuitas. Pinjaman sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 5% per tahun akan dilunasi dengan anuitas dalam 6 kali angsuran. Tentukanlah A. Hitunglah besar anuitasnya. B. Tentukan besar angsuran ketiga dan angsuran kelima. C. Buatlah tabel rencana pelunasannya. Penyelesaiannya yang A, yaitu diketahui B sama dengan 5% atau 0,05, N sama dengan 6, M sama dengan 100, dan ditanya A sama dengan berapa. Jawabannya menggunakan rumus A sama dengan B
dikali M dalam kurung 1 ditambah B pangkat N per 1 ditambah B pangkat N dikurang 1. A sama dengan 0,05 dikali 100 dalam kurung 1 ditambah 0,05 pangkat 6 per 1 ditambah 0,05 pangkat 6 dikurang 1. A sama dengan 5 dalam kurung 1 ditambah 0,05 pangkat 6 per 1 ditambah 0,05 pangkat 6 dikurang 1. A sama dengan 5 dalam kurung 1,05 pangkat 6 per 1,05 pangkat 6 dikurang 1. A sama dengan 5 dalam kurung 1,3401 per 1,3401 dikurang 1. A sama dengan 6,7005 per 0,3401. A sama dengan 19,701 juta. Jadi, besar anuitasnya adalah 19,701 juta. B. Mencari A3 dan A5. Untuk mencari A3 dan A5, kita harus mencari A1 terlebih dahulu dengan menggunakan rumus A sama dengan AN ditambah B dikali MN. A sama dengan A1 ditambah B dikali M1. Karena yang A tadi sudah diketahui nilainya, maka kita sekarang tinggal memasukkan A saja, sehingga 19,701 sama dengan A1 ditambah 0,05 dikali 100. 19,701 sama dengan A1 ditambah 5. A1 sama dengan 19,701 dikurang 5 sama dengan 14,701. Selanjutnya mencari A3 dan A5 dengan cara sebagai berikut. AN sama dengan A1 dalam kurung 1 ditambah B pangkat N dikurang 1. Untuk mencari A3, karena A1 sudah diketahui, maka tinggal dimasukkan saja. A3 sama dengan 14,701 dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 14,701 dikali 1,05 pangkat 2 sama dengan 16,208. Untuk A5 sama seperti A3, A1 tinggal dimasukkan saja. A5 sama dengan 14,701 dalam kurung 1 ditambah 0,05 pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 14,701 dalam kurung 1,05 pangkat 4 sama dengan 17,869. C. Tabel rencana pelunasannya. Seperti pada tabel berikut, tahun pertama jumlah pinjaman pada awal tahun yaitu 100 juta dengan anuitasnya 19.701 dan dengan bunga 5%, sehingga bunga tahun pertama adalah 5 juta. Dan untuk mencari angsuran dari angsurannya yaitu anuitas dikurangi dengan bunga yaitu 19.701 dikurangi 5 juta sama dengan 14.701, sehingga sisanya adalah 85.299. Untuk mencari sisanya yaitu dengan jumlah pinjaman awal dikurangi dengan angsuran. Untuk tahun kedua, sisa dari tahun pertama dijadikan pinjaman awal pada tahun kedua, dan rumusnya sama seperti pada tahun pertama untuk mencari angsuran dan sisa tahun kedua. Rumus ini terus berlanjut sampai pada tahun ke-6 dengan mendapatkan sisa 0. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Om Santi 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 Om.